Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan para alim, para ulama, jadi pandai hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya tadi kita berpuasa dan malamnya kita mengadakan qiyamul lail, salat isya, salat tarawih, tahajud dan witir dan sebagainya. Dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal perbuatan kita semoga diberikan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak nanti diberikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita kelak nanti dimasukkan sebagai umat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam rangka memperingati nuzul Quran, ada 5 pembahasan yang saya sampaikan sebagai bahan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Pertama, kapan Al-Quran itu diturunkan? Dari sekian ahli ilmu tafsir ada 3 pendapat yang berbeda. Pertama, ada yang mengatakan pada tanggal 17 Ramadan, dengan dasar ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu dapat ditengok dalam tafsir Al-Marawi karangan Syekh Ahmad Al-Marawi. Yang kedua, ada yang mengatakan pada tanggal 27 Ramadan. Itu juga berdasarkan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dia mengatakan pada tanggal 27 Ramadan. Dan pendapat yang terakhir ada yang mengatakan tanggal 21. Jadi itulah perbedaan-perbedaan dalam masalah turunnya Al-Quran itu, bukan menjadi sebuah perbedaan yang membuat kita pecah. Berbeda pendapat itu hal yang biasa. Satu pembahasannya. Yang kedua, dalam rangka memperingati nuzul Quran ini ada pertanyaan. Kenapa kita yakini bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kita yakin, kenapa kita beriman bahwa, kenapa kita yakin bahwa Al-Quran itu kitab suci ya? Contohnya Pak, kalau kita yakin bahwa surat nikah kita itu sah, ketika ada persoalan, ketika kita berperkara, itu tidak ada masalah. Itu contoh. Jadi kita yakin bahwa buku nikah itu sah, diakui kebenarannya dan diakui secara undang-undang. Begitu juga Al-Quran. Kenapa kita yakini bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci? Menurut Said Qutb dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran, ada rupanya 6. Yang pertama, kenapa kita yakini bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci? Bahwa Al-Quran itu adalah terbebas daripada campur tangan manusia ketika diturunkan Allah. Terbebas dari campur tangan manusia. Dasar ayatnya apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya.
Itu satu, terbebas daripada campur tangan manusia. Allah yang menurunkan Al-Quran itu. Satu. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan bagi kita, kenapa kita yakini bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci yang mulia, kitab suci yang diyakini oleh umat manusia? Yang kedua, penyebabnya kenapa kita yakini bahwa Al-Quran itu terbebas dari intervensi dari manusia. Tidak ada kepentingan di dalam. Al-Quran itu adalah kepentingan Allah. Berbeda dengan kitab yang lain. Taurat, Zabur, Injil, Weda, Tripitaka, dan lain sebagainya kitab-kitab yang dianggap suci itu sudah dicampur pada kepentingan orang. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini adalah terbebas daripada intervensi campur tangan manusia yang berkeinginan dalam, tidak ada unsur politik dan sebagainya. Bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah terbebas daripada tekanan-tekanan lain. Dua. Yang ketiga, kenapa kita yakini bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci? Jawabannya yang ketiga menurut Syekh Qutb adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuai dengan fitrah manusia. Pak, Al-Quran semenjak diturunkan sampai hari ini, Pak, bagaimana orang bisa mengotak-atik dianggap Al-Quran tidak sesuai lagi dengan fitrah manusia? Apa contoh? Masa laki-laki bisa nikah lebih daripada 2 sampai 3? Kenapa perempuan tidak bisa nikah lebih dari 1 sampai 2? Dianggap Al-Quran itu seakan-akan tak cocok lagi. Kalau sempat wanita boleh nikah lebih dari 1, 2, 3, persoalan akan timbul. Ketika anak lahir, orang berebutan. Yang satu mengatakan ini mirip saya, yang satu mengatakan ini mirip saya, satu mirip saya. Nah, siapa bapak yang aslinya? Tuh, Al-Quran disesuaikan dengan fitrah manusia. Tidak satu pun dari 114 surat yang mengatakan yang mulai daripada 30 juz yang ada dalam Al-Quran, satu pun tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia. Semuanya cocok. Contoh laki-laki, mohon maaf Pak, adalah dalam agama lain ada tak boleh nikah. Kalau manusia dilarang nikah, ada dalam sebuah kitab, kalau kita mungkin kita kira ini bermasalah lagi nih. Ada dalam sebuah pemahaman orang, Pak, ada seorang yang kalau kita ustadz lah, kalau kita ulama lah, karena kalau ulama kan tidak dilarang nikah. Ada orang pendapat agama lain tidak boleh nikah, Pak. Masa perabot yang diberi Tuhan tidak bisa dimanfaatkan? Kalau tidak bisa dimanfaatkan berarti bertentangan dengan fitrah manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia. Tuh, yang keempat. Kenapa kita yakini bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari satu ayat ke ayat yang lain, Bapak Ibu, tidak satu pun yang bertentangan ayatnya. Di dalam surah Al-Baqarah mengatakan Allah itu satu. Di dalam surah An-Nisa Allah itu mengatakan satu. Di dalam surah lain mengatakan Allah itu satu. Tapi kalau dalam agama lain berbeda, Pak. Tidak satu pun ayat yang bertentangan dengan umat manusia. Yang kelima. Yang kelima, kenapa menurut saya Qutb, kenapa Al-Quran itu kita yakini dia sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Al-Quran itu adalah diakui sebagai sumber ilmu pengetahuan mulai diturunkan sampai dunia kiamat, adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan yang diakui. Akhir-akhir ini Pak, ada penelitian di Amerika tentang masalah pesawat. Ketika pesawat itu melayang, ketika bergetar pesawat itu, Pak, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surat An-Nur tentang masalah buruh.
Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safa kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wa kana Allahu ghafurur rahim. Al-Quran berisi masalah sains dan teknologi, tentang masalah matahari, tentang masalah bulan, tentang masalah cuaca, tentang masalah laut, tentang masalah politik, tentang masalah ekonomi. Semuanya Al-Quran itu lengkap selengkap-lengkapnya. Yang terakhir, kenapa kita yakini bahwa Al-Quran itu menurut saya kutub? Dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran, kenapa kita yakini bahwa Al-Quran? Bahwa membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Kalau buku lain kita baca belum tentu nilai ibadah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membaca Al-Quran satu ayat saja Allah akan melipat gandakan pada apalagi di bulan Ramadan. Mari kita yakin, Pak. Sebetulnya agama lain Al-Quran ini sebetulnya diakui kebenarannya, Pak, tapi mereka mendustakan. Sebab saya mempelajari ilmu perbandingan agama, makanya saya mengajak dan mengimbau kepada kita semua selaku orang tua, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya mengajak dan mengimbau saya juga selaku orang tua dalam rumah tangga, mari kita wariskan, mari kita ajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran. Walaupun kita nanti sudah meninggal dunia, anak kita membacakan Al-Quran untuk kita, pahalanya sampai kepada kita semua. Dan yang kedua, mari tidak ada istilah kata terlambat ini, ya Pak Buya ya. Sebab sekalian di masjid kita ada yang namanya tahsin untuk membenarkan kembali pembacaan Al-Quran kita. Alhamdulillah itu luar biasa. Sebab mungkin selama ini mungkin kita salah dan kurang menganggap kita yang paling betul, tapi kita tahsin, kita betulkan kembali, itu kan luar biasa. Dan yang terakhir, menuntut ilmu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Tuntutlah ilmu itu dari kecil sampai ke liang lahat. Kita harus menuntut ilmu itu. Bahwa Al-Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk dalam kehidupan. Kalau petunjuk itu memang betul-betul bisa membawa petunjuk yang baik, nah, mari kita baca balik, kita terjemahkan balik, kita pahami kembali. Mudah-mudahan Al-Quran itu betul-betul menjadi sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Saya rasa demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.